Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Getri Divianis, NPM 10060111183 akan mempresentasikan PKM Riset dengan judul Analisis Persepsi Mahasiswa Unisba terhadap Perangkat Koperasi Mahasiswa atau KOPMA dalam Pembentukan Karakter Entrepreneurship Mahasiswa Universitas Islam Bandung. Satu tantangan besar yang dihadapi dalam pembangunan suatu negara adalah masalah pengangguran yang disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Menurut catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, peningkatan pengangguran terbesar terjadi pada kelompok anak muda yang berusia 20-29 tahun. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada penduduk usia 20-24 tahun sebesar 17,66% pada Februari 2021. Meningkat sebesar 3,36% dibandingkan periode tahun lalu sebesar 14,3%. Tingkat pengangguran tertinggi banyak dialami oleh lulusan SMA, SMK, dan pendidikan tinggi universitas. Dalam perkembangan di era ekonomi global yang cepat, pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing sangat diperlukan. Salah satunya adalah wirausaha atau entrepreneur, yang mampu bersaing bukan hanya dalam lingkup lokal, akan tetapi dapat bersaing dalam lingkup internasional. Menurut Imaduddin, tahun 2014 mengatakan bahwa jalur entrepreneurship adalah sebuah pilihan yang dianggap potensial untuk dikembangkan. Ada banyak fakta di sekitar mahasiswa tentang tokoh-tokoh entrepreneur yang telah banyak memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial. Ini dapat menjadi dorongan yang luar biasa dan hal yang dapat dipelajari oleh mahasiswa. Salah satu cara untuk mendorong pembentukan karakter mahasiswa dalam wirausaha adalah memaksimalkan peran koperasi, dimulai dari tingkat mahasiswa di perguruan tinggi, yaitu koperasi mahasiswa, menurut Sofiana tahun 2015. Namun semua itu tergantung bagaimana peranan dan penilaian atau persepsi sejauh ini, yang dasarnya koperasi mahasiswa adalah tempat untuk entrepreneurship mahasiswa di Unisba. Maka bagaimana persepsi mahasiswa Unisba terhadap perangkat koperasi mahasiswa? Perangkat koperasi mahasiswa yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas terhadap pembentukan karakter entrepreneurship mahasiswa ini. Dan untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana persepsi mahasiswa Unisba terhadap perangkat koperasi mahasiswa atau KOPMA dalam pembentukan karakter entrepreneurship mahasiswa Unisba. Dan yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi tersebut. Dan adapun manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis ini diharapkan akan menjadi sebuah kajian ilmiah dalam mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa Unisba terhadap perangkat koperasi mahasiswa atau KOPMA dalam pembentukan karakter entrepreneurship mahasiswa, dan juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji hal serupa agar dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut. Dan adapun manfaat praktis, yang pertama bagi peneliti dan yang kedua bagi masyarakat. Untuk peneliti diharapkan akan menambah wawasan, informasi, dan menjadi acuan bukti ilmiah mengenai persepsi mahasiswa Unisba terhadap perangkat koperasi mahasiswa atau KOPMA dalam pembentukan karakter entrepreneurship mahasiswa di UNIS. Dan bagi masyarakat diharapkan akan menambah pemahaman masyarakat mengenai pembentukan karakter entrepreneurship dan memberikan gambaran mengenai bagaimana persepsi terhadap perangkat koperasi dalam pembentukan karakter entrepreneurship mahasiswa tersebut di masyarakat sekitar. Kesamaan peneliti, jika persepsi mahasiswa Unisba terhadap perangkat koperasi mahasiswa atau KOPMA kurang mempengaruhi dalam pembentukan karakter entrepreneurship mahasiswa, maka peran koperasi mahasiswa Unisba atau KOPMA lebih ditingkatkan dan berperan. Temuan yang ditargetkan yaitu menemukan model alternatif hasil persepsi perangkat koperasi mahasiswa atau KOPMA terhadap pembentukan karakter entrepreneurship mahasiswa. Setidaknya, temuan tersebut akan meliputi yang pertama, penyesuaian isi atau materi dengan kebutuhan nyata pada persepsi mahasiswa Unisba terhadap perangkat koperasi mahasiswa atau KOPMA dalam pembentukan karakter entrepreneurship mahasiswa. Dan yang kedua, format atau bentuk pertanyaan yang akan disesuaikan dengan konteks persepsi mahasiswa Unisba terhadap perangkat koperasi mahasiswa atau KOPMA dalam pembentukan karakter entrepreneurship mahasiswa. Dan yang terakhir, pelaksanaan dalam pembentukan karakter entrepreneurship mahasiswa yang akan disesuaikan dengan konteks persepsi mahasiswa Unisba terhadap perangkat koperasi mahasiswa atau KOPMA. Kontribusi peneliti bagi perangkat koperasi mahasiswa atau KOPMA yang bergerak salah satunya dalam segi wirausaha dan entrepreneur diharapkan menjadi salah satu alternatif dan membantu mahasiswa dalam pembentukan karakter entrepreneurship. Luaran yang diharapkan dalam penelitian ini berupa yang pertama, artikel ilmiah yang persepsi mahasiswa Unisba terhadap perangkat koperasi mahasiswa atau KOPMA mempengaruhi dalam pembentukan karakter entrepreneurship mahasiswa yang akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah Universitas Islam Bandung. Dan yang kedua, memberikan sebuah masukan dan pertimbangan dalam pembentukan dan peningkatan pengembangan kebijakan terhadap pembentukan karakter entrepreneurship mahasiswa jika masih kurang.
Menurut Asyani 2019 mengatakan bahwa koperasi merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang didirikan orang yang memiliki usaha sejenis yang mempersatukan dirinya secara sukarela, dimiliki bersama, dan dikendalikan secara demokratis untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Koperasi dilahirkan sebagai badan usaha bertujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pada pasal 4 UU nomor 17 tahun 2012 menjelaskan mengenai tujuan koperasi, yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk koperasi mahasiswa adalah koperasi bagi kalangan mahasiswa yang masa pendidikannya di perguruan tinggi juga disiapkan sebagai insan pembangunan masa depan. Mestinya juga melalui pengkajian keterkaitan antar koperasi dengan program industrialisasi yang dilaksanakan sebagai bagian pembangunan. Dan untuk Kopma Unisba adalah organisasi yang berbadan hukum, sekaligus merupakan lembaga kegiatan mahasiswa atau LKM di Unisba. Dan Kopma Unisba bersifat otonom dan sebagai pusat kegiatan perkoperasian dan wirausaha, serta pelayanan kegiatan perekonomian di dalam kampus Unisba dan sekitarnya. Kopma Unisba sangat berperan aktif mengenai perkembangan bisnis, terutama entrepreneurship. Sebab menurut para ahli, entrepreneurship adalah suatu sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemampuan mewujudkan gagasan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar dalam menghadapi tantangan hidup. Selain itu, seorang wirausahawan juga memiliki kemampuan melihat dan menilai peluang, memanage sumber daya yang dibutuhkan, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses secara berkelanjutan. Namun tidak semua mahasiswa yang sadar akan pentingnya entrepreneurship dan pembentukan karakternya. Sedangkan alasan pentingnya entrepreneurship bagi mahasiswa diantaranya, entrepreneurship penting bagi mahasiswa sebagai salah satu upaya menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan adanya MEA, pendidikan di negara kita dituntut untuk menghasilkan sumber daya yang mampu berkompetisi, sehingga mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi juga kemampuan non-akademik untuk menunjang kemajuan bangsa dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang kedua, untuk melatih soft skill seperti belajar memanajemen waktu dengan baik antara waktu kuliah dan kegiatan usaha, berani berinovasi dan mengambil resiko. Di dalam koperasi mahasiswa terdapat perangkat koperasi di mana diharapkan selain dapat mengaplikasikan ilmu koperasi yang telah dipelajari, juga mampu menumbuhkan jiwa entrepreneur pada dirinya. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan tidak lagi menggantungkan nasibnya untuk mencari kerja, akan tetapi ketika mereka lulus nantinya mampu menciptakan pekerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21, perangkat organisasi koperasi terdiri atas 3 elemen. Yang pertama, rapat anggota, dan yang kedua, pengurus, yang ketiga, pengawas. Namun dalam aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan dari perangkat koperasi mahasiswa ini yang secara simultan berhubungan satu sama lain, di mana koperasi sendiri adalah untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan di bidang ekonomi dan sebagai wadah untuk belajar mengenai ilmu wirausaha, di mana secara tidak langsung akan membentuk karakter entrepreneurship. Maka diperlukan dukungan salah satunya perangkat koperasi mahasiswa ini yang bergerak dalam segi wirausaha dan entrepreneur dan menjadi salah satu alternatif dan membantu mahasiswa dalam pembentukan karakter entrepreneur. Sehingga diperlukan bagaimana persepsi mahasiswa Unisba terhadap perangkat koperasi mahasiswa atau Kopma dan mengetahui secara jelas dan berdasarkan bukti ilmiah dalam mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi tersebut. Untuk pendekatan dan metode penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada dan state of populasi the atau art-nya sampel sebagai tertentu. berikut. Jenis penelitian di dalam pendekatan kuantitatif ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif dan menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, uji validitas, dan uji reliability. Dan untuk tahapan penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan yang relevan dengan pembahasan yang diangkat. Dalam penelitian kuantitatif, setelah diberikan pertanyaan, di mana responden dapat memilih untuk digunakan. Teknik pengumpulan data ini menggunakan cara penyebaran kuesioner. Dan untuk analisis datanya, menemukan jawaban dari responden, peneliti menggunakan analisis deskriptif. Dalam jenis penelitian kuantitatif analisis deskriptif, disusun ke dalam bentuk tabel, kurva atau diagram sebagai bahan dasar untuk dijelaskan secara naratif atau deskriptif. Dan selanjutnya diuji validitas. Dan kemudian dilakukan uji reliabilitas. Sedangkan untuk cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian ini menggunakan software analisis data statistik SPSS sebagai alat bantu dalam analisis pengolahan datanya. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.